Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas kesehatannya, saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Salawat beserta salam tidak lupa saya ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan salawatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang saya hormati Bapak Huri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Yang saya hormati Ibu DRA Mai Lizar MPD selaku dosen pembimbing materi skripsi saya. Yang saya hormati Ibu Rita Kusumawardani selaku dosen pembimbing teknik skripsi saya. Dan yang tidak lupa saya hormati dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika yang disusun oleh saya sendiri, Wasilah Al-Fadilah, dengan NPM 202013500030 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI. Langsung saja, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih judul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Dalam kehidupan, kita tidak akan terlepas dari namanya masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu keterampilan yang perlu dikembangkan pada peserta didik. Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan dasar yang terampil yang ada di sekolah untuk merumuskan dan mencari jalan keluar dengan cara mengamati dan memahami masalah dalam permasalahan atau soal-soal di pelajaran matematika. Dalam proses belajar, siswa akan menghadapi suatu rintangan di mana dengan rintangan itu dapat membuat dirinya cemas dan meragukan dirinya untuk dapat menyelesaikan pelajarannya. Pola pikir dan tingkat kecemasan dapat mempengaruhi kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Di sini efikasi diri, saya menekankan adalah keyakinan diri seseorang untuk dapat melaksanakan, mengatasi, dan merencanakan strategi untuk menyelesaikan masalah sehingga mampu meraih keberhasilan. Di latar belakang ini, saya mengutip dari beberapa artikel yang memperkuat untuk latar belakang saya, yaitu dari Khalifah et al. 2020 di halaman 75-nya menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berlangsung seumur hidup manusia. Artinya, sejak manusia ada, upaya pendidikan dilakukan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan hidup bermasyarakat dalam lingkungan kehidupannya. Lalu dari Septiani 2022 di halaman 3078 menyatakan bahwa matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia pendidikan, karena tidak terlepas dari matematika. Lalu Meiring di tahun 2018 di halaman pertama mengatakan siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah matematika akan lebih mampu dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu dalam Kiptiah 2021 di halaman 5 mengatakan setiap individu memerlukan keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu atau bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sendirinya. Di sini menjadi penguat saya untuk melakukan penelitian dengan judul yang saya buat itu. Selanjutnya, agar penelitian saya terfokus dan terarah, saya membatasi penelitian ini, yaitu dengan penelitian ini dibatasi pada materi persamaan linear 2 variabel kelas 8 di MTS Sirajul Falah Bogor tahun ajaran 2023-2024. Lalu saya bataskan lagi masalah di penelitian saya, yaitu pada efikasi diri yang diteliti hanya di bidang pendidikan mata pelajaran matematika. Berdasarkan fokus masalah yang
telah saya jelaskan tadi, saya merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu dengan apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah saya uraikan tadi, maka tujuan penelitian yang akan saya lakukan ini adalah untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, manfaat penelitian, saya berharap penelitian saya bisa bermanfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Secara teoritis di sini, hasil penelitian ini saya harap dapat digunakan sebagai landasan keilmuan bagi semua yang membaca untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman serta dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Yang manfaatnya secara praktis, saya berharap bagi sekolah sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan. Bagi guru, saya berharap sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat penguasaan kompetensi guru dalam mendampingi siswa untuk mengembangkan kepercayaan dirinya. Bagi siswa tersendiri, saya berharap di penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkokoh kepercayaan diri agar memiliki sifat yang semakin kuat dalam menghadapi masalah yang kian kompleks dalam usia yang semakin meningkat di dalam berbagai segi kehidupan. Lalu bagi orang tua, berharap dapat bermanfaat, lebih memperhatikan dan membantu dalam memberikan semangat, kepercayaan untuk dapat meningkatkan efikasi diri siswa itu sendiri. Landasan teori di sini yaitu pemecahan masalah matematika, saya mengutip dari Meiring Jackson Passini 2018, siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika akan lebih mampu dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Ini dikutip dari buku Pemecahan Masalah. Lalu, teori yang tentang efikasi diri, saya mengutip dari Dr. Asriana Kiptiah, MSI 2018, yang mengatakan efikasi diri akademik menentukan seberapa besar usaha yang dikeluarkan oleh peserta didik dan seberapa kuat peserta didik bertahan dalam rintangan dan pengalaman yang dirasa sulit. Rasa percaya diri adalah syarat untuk mencapai keberhasilan sebesar apapun. Itu dari buku Efikasi Diri. Selanjutnya, penelitian relevan yang saya rasa relevan dengan penelitian saya. Di sini ada dari artikel Khalifah, Ipa, Heri Suhendri, dan Leonard di tahun 2020 melakukan penelitian tentang pengaruh efikasi diri atau self-efikasi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Ini dari Journal of Instructional Development Research. Selanjutnya ada Septiani S di tahun 2022, analisis hubungan self-efikasi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Ini dari Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika. Lalu deskripsi terdahulu yang pernah membahas tentang efikasi diri dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Di sini ada dari Awaludin tahun 2019, pengaruh self-efikasi dan self-esteem terhadap kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7 MTSN 1 Goa. Ini skripsi sarjana dari UIN Alauddin Makassar. Lalu ada skripsi dari Al-Batani Ramdan tahun 2022, pengaruh self-efikasi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Ini studi pada siswa kelas 9 MTS Negeri Lebak semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, skripsi sarjana Universitas Lampung. Penelitian relevan ini semuanya ini membahas tentang adanya pengaruh efikasi diri dan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Dan hasil-hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa adanya pengaruh dari
efikasi diri atau self-efikasi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Lalu lanjut kepada kerangka berpikir. Di sini saya membuat kerangka seperti ini yang dimulai dari siswa yang berada di efikasi diri, yaitu pengisian angket. Jadi awalnya tuh siswa akan mengisi angket efikasi diri, juga tes soal pemecahan masalah matematika. Ini untuk instrumennya, yaitu menyusun strategi atau merencana pemecahan masalah matematika, dan untuk mengetahui di sini pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Jadi dari kerangka berpikir ini, siswa dengan mengisi angket efikasi diri dan tes soal pemecahan matematika menyusun strategi untuk membuktikan adanya pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah ada pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 di MTS Sirajul Falah Bogor tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tempat penelitian, pendekatan penelitian, dan metode penelitian yang saya gunakan. Tempat penelitian yang saya lakukan ini dilaksanakan di MTS Sirajul Falah tahun pelajaran 2023-2024 yang beralamat di Jalan Haji Mawi, nomor 24, Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah kuantitatif. Lalu metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah survei korelasional. Lalu selanjutnya, populasi penelitian, jumlah sampel, dan sampel penelitian. Sini populasi target dalam penelitian yang dilakukan adalah siswa kelas 8 di MTS Sirajul Falah Bogor tahun ajaran 2023-2024. Lalu populasinya itu ada terjangkau yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu hanya siswa kelas 8A di MTS Sirajul Falah Bogor tahun ajaran 2023-2024. Jumlah sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 orang, yaitu dengan 25% dari populasi, di mana populasinya itu sebanyak 122 siswa. Lalu sampel penelitiannya, sampel pada penelitian yang saya gunakan adalah siswa kelas 8A di MTS Sirajul Falah Bogor tahun ajaran 2023-2024. Lalu metode pengumpulan data yang saya lakukan dalam penelitian saya yaitu di sini ada variabel penelitian. Variabel penelitian saya terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu X, yaitu pengaruh efikasi diri, dan variabel terikatnya Y, kemampuan pemecahan masalah matematika. Di sini ada data, saya mengambil data dari interval dan rasio, lalu ujinya dengan uji korelasi dan regresi, dan instrumen penelitiannya efikasi diri itu menggunakan angket, dan kemampuan pemecahan masalah itu menggunakan tes soal. Sekian, itulah presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. Saya menyadari adanya kekurangan dalam presentasi saya, maka dari itu saya berharap adanya kritik saran yang membangun untuk dapat memperbaiki kesalahan saya di dalam penelitian yang akan saya teruskan selanjutnya. Kepada Bapak Huri MPD selaku dosen mata kuliah seminar praskripsi, kepada Ibu pembimbing materi dan pembimbing teknik saya, Ibu DR Amailizar MPD, dan Ibu Rita Kusmawardani, saya mengucapkan terima kasih. Juga teman-teman sekalian yang apabila menyimak presentasi saya,
Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.